Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rahel Dwi Maharani dengan nomor stambuk 225790111 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas kelima mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai penerapan Sistem Manajemen Gudang atau WMS. Materi yang pertama yaitu mengenai apa sih itu Sistem Manajemen Gudang atau WMS. Sistem Manajemen Gudang atau Warehouse Management System pada dasarnya merupakan jantung dari sistem inventarisasi barang, mulai dari pengambilan, penyimpanan, hingga pengirimannya. Sistem manajemen gudang yang dikerjakan dengan menggunakan teknologi canggih dan metode terkini akan sangat membantu perusahaan dalam memastikan kelancaran distribusi gudang. Umumnya, sistem manajemen gudang tersedia dalam bentuk perangkat lunak atau sistem komputer yang dirancang khusus untuk mengelola operasi gudang secara efisien. Nah, tujuan utama dari sistem ini tentunya adalah untuk meningkatkan kontrol, transparansi, dan produktivitas dalam kegiatan distribusi gudang. Sistem manajemen gudang juga membantu perusahaan untuk dapat otomatis mengerjakan sejumlah tugas yang sebelumnya membutuhkan banyak waktu dan tenaga manusia, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan fokusnya pada strategi pengembangan bisnis atau meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai fungsi manajemen gudang. Ada beberapa poin yang saya angkat. Yang pertama yaitu fungsinya menyimpan barang. Nah, fungsi utama dari sistem manajemen gudang adalah menyimpan barang secara efisien dan teratur. Sistem ini membantu mengoptimalkan penggunaan ruang gudang dengan menentukan lokasi penyimpanan yang optimal berdasarkan jenis barang. Selain itu, sistem ini juga berguna untuk memastikan bahwa setiap item dapat dengan mudah diakses ketika dibutuhkan. Penyimpanan yang terorganisasi dengan baik tentunya akan membantu mencegah kehilangan atau kelebihan persediaan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu meminimalkan biaya transportasi. Sistem manajemen gudang juga dapat membantu dalam mengurangi biaya transportasi dengan merencanakan dan mengoptimalkan rute pengiriman. Tentunya dengan memahami stok yang tersedia dan permintaan pelanggan, sistem akan dapat menggabungkan pesanan dan merancang rute pengiriman yang efisien. Hal ini membantu mengurangi biaya bahan bakar, waktu perjalanan, dan jumlah kendaraan yang diperlukan untuk pengiriman. Fungsi berikutnya yaitu mendata stok barang. Fungsi ini mencakup pencatatan dan pemantauan setiap pergerakan barang dalam gudang. Sistem manajemen gudang secara akurat mendata stok barang, termasuk penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Informasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai ketersediaan barang sehingga dapat menghindari kekurangan stok atau kelebihan persediaan yang dapat merugikan perusahaan. Kemudian yang keempat, mencegah kesalahan distribusi. Sistem manajemen gudang turut membantu dalam mencegah kesalahan distribusi dengan mengotomasikan proses pengambilan dan pengemasan barang. Sistem yang menggunakan teknologi identifikasi otomatis seperti barcode atau RFID akan dapat memastikan bahwa barang yang diambil untuk pengiriman sesuai dengan pesanan pelanggan. Hal ini dapat mengurangi resiko kesalahan pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian poin yang terakhir yaitu memastikan barang tersedia dengan tepat waktu. Fungsi sistem manajemen gudang terletak pada aspek waktu dan manajemen persediaan. Sistem manajemen gudang membantu memprediksi kebutuhan stok berdasarkan permintaan historis, musim, dan tren pasar. Adanya informasi ini akan dapat menjaga agar stok selalu tersedia dengan tepat waktu dan menghindari kekosongan barang, serta keterlambatan pengiriman yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Kemudian materi yang ketiga
Manfaat sistem manajemen gudang. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pekerjaan. Sistem manajemen gudang meningkatkan efisiensi pekerjaan dengan mengotomasikan berbagai tugas logistik seperti pelacakan stok, pemrosesan pesanan, dan manajemen pengiriman. Dengan adanya sistem otomatis ini, pekerja akan dapat fokus pada tugas-tugas yang memerlukan keputusan manusia, sementara sistem mengambil alih tugas rutin. Kemudian manfaat yang kedua yaitu mengurangi biaya operasional. Manfaat lainnya adalah sistem manajemen gudang dapat membantu mengurangi biaya operasional melalui pengelolaan barang dan distribusi yang lebih efisien. Melalui pemantauan real-time terhadap persediaan, perusahaan dapat menghindari kelebihan persediaan yang dapat menyebabkan biaya penyimpanan tambahan atau penurunan nilai barang. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu memastikan distribusi barang perusahaan itu lancar. Nah, salah satu manfaat paling mencolok dari sistem manajemen gudang bagi perusahaan adalah kemampuannya untuk memastikan distribusi barang berjalan dengan lancar. Sistem memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan informasi lengkap terkait stok dan permintaan pelanggan sehingga dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan dalam kebutuhan pasar atau dalam permintaan pasar. Nah, hal ini membantu menghindari keterlambatan dalam pengiriman, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun reputasi perusahaan itu sendiri. Kemudian materi yang terakhir yaitu penerapan sistem manajemen gudang. Ada beberapa poin yang saya masukkan, yaitu poin pertama analisis kebutuhan, di mana menganalisis kebutuhan spesifik gudang dan proses operasional yang ada untuk menentukan fitur dan fungsionalitas yang diperlukan dari sistem manajemen gudang. Kemudian poin yang kedua, pemilihan software. Memilih sistem WMS yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran perusahaan, serta memastikan bahwa sistem tersebut dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya yang ada, seperti ERP atau Enterprise Resource Planning. Kemudian, poin yang ketiga yaitu implementasi sistem, di mana melakukan penerapan dan konfigurasi sistem WMS dengan baik, termasuk pengaturan parameter, konfigurasi alur kerja atau workflow, dan pengujian integrasi dengan sistem lain. Poin yang keempat yaitu pelatihan pengguna, di mana melakukan pelatihan kepada staf gudang dengan tentang cara menggunakan sistem WMS dengan efektif, termasuk penggunaan antarmuka, proses pemindaian barcode, dan pengelolaan transaksi gudang. Kemudian poin yang kelima ada integrasi teknologi. Nah, mengintegrasikan teknologi seperti pemindaian barcode, RFID atau Radio Frequency Identification, dan IoT atau Internet of Things untuk mendukung operasi gudang yang lebih efisien dan akurat, dan tentunya lebih cepat. Kemudian poin yang terakhir yaitu optimasi proses. Nah, pengoptimalan alur kerja dan proses operasional gudang berdasarkan data dan analisis yang diperoleh dari sistem WMS, termasuk pengaturan lokasi penyimpanan, pemilihan rute pengambilan barang, dan perbaikan berkelanjutan. Baik, itulah materi tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi yang saya berikan, saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan sekiranya diberikan masukan atau koreksi yang dapat membangun untuk tugas selanjutnya. Adapun kelebihan atau manfaat yang dapat teman-teman dapatkan pada video kali ini, saya harap semoga bisa digunakan untuk kegiatan atau digunakan untuk di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.